Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jaya Emprit. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. Islam kaset dengan kebisingannya. Suara bising yang keluar dari kaset biasanya dihubungkan dengan musik kaum remaja, rock atau soul. Iringan musiknya dianggap tidak bonefit kalau tidak ramai. Kalaupun ada unsur keagamaan dalam kaset, biasanya justru dalam bentuk yang lembut. Sekian buah baladanya trio bimbo atau lagu-lagu rohani dari kalangan gereja. Sudah tentu tidak ada yang mau membeli kalau ada kaset berisikan musik agama yang berdendang-dendang, yang berdentang-dentang, dengan teriakan yang tidak mudah dimengerti apa maksudnya. Tetapi ternyata ada persembahan berirama yang menampilkan suara lantang, bukan musik keagamaan, tetapi justru bagian integral dari ucapan keagamaan. Berjenis-jenis seruan untuk beribadat dilontarkan dari menara-menara masjid dan atap surau. Apalagi malam hari lepas tengah malam, di saat orang sedang tidur lelap dari tarhim, anjuran bangun malam untuk menyongsong saat sholat subuh, hingga bacaan Al-Quran dalam volume yang diatur setinggi mungkin. Barangkali saja agar lebih terasa akibatnya. Kalau sudah terus tidak dapat tidur karena hiruk-pikuk itu, bukankah memang lebih baik bangun, mengambil air sembahyang dan langsung ke masjid? Bacaan Al-Quran, tarahim, dan sederet pengumuman muncul dari keinginan menginsafkan kaum muslimin agar berperilaku keagamaan lebih baik. Bukankah salat subuh adalah kewajiban? Bukankah kalau dibiarkan tidur orang lalu meninggalkan kewajiban? Bukankah meninggalkan kewajiban termasuk dosa? Bukankah membiarkan dosa berlangsung tanpa koreksi adalah dosa juga? Kalau memang suara lantang yang mengganggu tidur itu tidak dapat diterima sebagai seruan kebajikan atau amar ma'ruf, bukankah minimal ia berfungsi mencegah kesalahan, nahi mungkar? Sepintas selalu memang dapat diterima argumentasi skolastik seperti itu. Ia bertolak dari beberapa dasar yang sudah diterima sebagai kebenaran. Kewajiban bersembahyang, kewajiban menegur kesalahan dan menyerukan kebaikan. Kalau ada yang berkeberatan tentang orang itu tidak mengerti kebenaran orang atau justru mungkin meragukan kebenaran Islam, undang-undang negara tidak melarang, perintah agama justru menjadi motifnya. Apalagi yang harus dipersoalkan, kebutuhan manusiawi bagaimanapun harus mengalah kepada kebenaran ilahi. Bagaimanapun harus mengalah kepada kebenaran ilahi. Padahal mempersoalkan hal itu sebenarnya juga menyangkut masalah agama sendiri. Mengapa diganggu? Nabi Muhammad mengatakan kewajiban agama terhapus dari 3 manusia. Mereka yang gila hingga sembuh, mereka yang mabuk hingga sadar, dan mereka yang tidur hingga bangun. Selama ia masih tidur, seorang tidak membebani kewajiban apapun. Allah sendiri telah menyediakan mekanisme mengatur bangun dan tidurnya manusia dalam bentuk metabolisme badan kita sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar bersembahyang, kecuali ada sebab yang sah menurut agama. Dikenal dengan nama ilat. Ada kiai yang menokok pintu tiap kamar di pesantrennya untuk membangunkan para santri. Ilatnya menumbuhkan kebiasaan baik bangun pagi selama mereka masih di bawah tanggung jawabnya.
istri membangunkan suaminya untuk hal yang sama karena memang ada ilat. Bukankah yang suami harus menjadi teladan anak-anak dan istrinya di lingkungan rumah tangganya sendiri? Tetapi ilat tidak dapat dipukul rata. Harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban. Orang jompo yang merupakan kepulasan tidur jangan sampai tersentak. Wanita yang haid jelas tidak berkena kewajiban sembahyang, tetapi mengapa mereka harus diganggu? Juga anak-anak yang belum akil balik, tamyiz sekitar umur 7-8 tahun untuk sebagai ahli fikih madzhab Syafi'i. Tidak bergunalah rasanya diperpanjang ilustrasi seperti itu. Akal sehat cukup sebagai landasan peninjauan. Kembali kebijaksanaan suara lantang di tengah malam, apalagi kalau didahului tarhim dan bacaan Al-Quran yang berkepanjangan. Apalagi kalau teknologi seruan bersuara lantang di malam buta itu hanya menggunakan kaset. Sedang pengurus masjidnya sendiri tentram tidur di rumah. Itulah tadi buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, Islam Kaset dengan kebisingannya. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Cembre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.